Yang pertama, kami melihat adanya pola-pola dugaan kriminalisasi. Idih, kriminalisasi. Jadi seolah-olah pihak MUI telah melakukan tindakan kriminal. Kriminal gak tuh? Kami turun ke jalan, aksi di depan MUI, bukan kita mendemo MUI, bukan. Tapi kita sesama umat Islam mengingatkan. Yang perlu diingatkan bukan umat Islam. Yang perlu diingatkan Panji Gumilang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan atau respon kepada salah satu orang yang kemarin menggelar demo untuk memberikan statement di depan publik dan menuntut kepada MUI, ya, mendemo MUI, ya, dia nekat demo MUI untuk memberikan aspirasinya. Kalau Panji Gumilang itu tidak salah, dibela sebela-belanya, membela secara tidak jelas, nggak karu-karuan. Alhamdulillah. Baik, tidak perlu panjang lebar, coba kita langsung simak seperti apa pernyataannya dan statement-statementnya yang tidak jelas ini. Mohon maaf Pak Kiai sebelumnya. Aksi damai kami ini kami namakan sebagai aksi damai tegakkan konstitusi. Oke, maksudnya? Kenapa? Apa yang mendasari kami semua hingga menegakkan konstitusi dengan turun ke jalan, menyuarakan di depan Majelis Ulama Indonesia? Yang pertama, kami melihat adanya pola-pola dugaan kriminalisasi. Idih, kriminalisasi. Jadi seolah-olah pihak MUI telah melakukan tindakan kriminal. Kriminal gak tuh? Yang kedua, adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Waduh, hak asasi manusia? Kok sampai ke hak asasi manusia? Jadi kamu di sini ingin membahas bahwa Panji Gumilang memiliki hak asasi manusia, memiliki hak lah untuk merubah-rubah ajaran syariat begitu? Kan tidak, ya? Nggak begitu konsepnya. Nanti kita dengarkan ya, dan juga kita bantah. Kriminalisasinya yang pertama adalah adanya dugaan pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh saudara Panji Gumilang. Bahwa dalam hukum, asas praduga tidak bersalah menyatakan setiap orang dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang mengikat, yaitu ingkrah. Jika tidak ada, maka itu adalah tuduhan bahkan fitnah. Fitnah katanya. Sehingga tuduhan-tuduhan yang ada di media sosial, di televisi, itu semuanya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Itu yang pertama. Pencemaran nama baik. Sudah tercemar dari awal. Ya, ketika si Panji Gumilang ini mengunggah videonya ke YouTube dan dinilai, direspon oleh semua ulama, bahkan dinyatakan ilmunya hanya seujung kuku oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro, di situ sudah jelas bahwa Panji Gumilang ini melanggar. Ya, Panji Gumilang yang telah sok-sokan memberikan statement di depan publik bahwa hanya mengikuti Al-Quran. Mana pernah Panji Gumilang mengutip Al-Hadis? Nggak pernah. Bahkan ada statement di sini bahwa memang orang-orang Panji Gumilang ini tidak pernah mengutip hadis. Jahatnya ya. Padahal tidak akan mungkin orang itu bisa mendirikan sholat sebagaimana Panji Gumilang sholat. Itu semuanya dari hadis. Tuntunan sholat itu dari hadis. Di Al-Quran cuma disuruh fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dan setiap pelafasan dan pembacaan sholat atau doa-doa sholat itu ada di Al-Hadis semua. Rasulullah yang mengajarkan cara sholat gimana? Dan tiba-tiba ada statement tidak mengikuti hadis. Bukhari dan Muslim sok-sokan mendoif-doifkan, memauduk-maudukkan hadis. Semua perkataan Rasulullah itu sahih. Adanya di mana? Di Al-Quran. Jadi keluarlah statement qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Jadi keluar pernyataan seperti itu. Ini namanya pembodohan umat. Ketika ada tindakan pembodohan umat, wajib untuk para asatid, para alim ulama untuk meluruskan hal ini. Dengan cara apa? Dialog ilmiah. Tetapi apa? Ketika si Panji Gumilang ini diajak untuk dialog ilmiah, takut, tidak mau, cuma sok-sokan mau gelar karpet merah. Gangguan jiwa ini namanya. Lanjut dulu. Sekarang masih menggunakan dugaan? Iya, betul. Nah, sehingga dugaan-dugaan ini kan nantinya dikhawatirkan menggiring opini masyarakat. Tuh. Ini yang berbahaya teman-teman semua. Bahaya. Sehingga kami turun ke jalan, aksi di depan MUI, bukan kita mendemo MUI, bukan. Tapi kita sesama umat Islam mengingatkan bahwa yang MUI perlu diingatkan bukan umat Islam. Yang perlu diingatkan Panji Gumilang. Kenapa dengan terang-terangan dia memberikan statement di publik? Dengan cara apa? Mengunggah ke official YouTube-nya. Itu sudah di-verified oleh kepolisian bahwa semua statement yang ada di YouTube itu keluar dari Panji Gumilang. Bahkan santri-santri yang disuruh membaca khutbah Jumat itu atas perintah Panji Gumilang. Bukan cuma perintah Panji Gumilang. Panji Gumilang memerintahkan kepada guru-gurunya dan guru-gurunya begitu. Pokoknya akar permasalahannya di Panji Gumilang. Kita mau membela Al-Zaitun, gak bisa. Itu adalah bentuk dari Panji Gumilang. Gimana ini? fungsi sebagai khodimatul ummah, pelayan umat. Marilah kita rangkul perdamaian.
Sebagaimana Pak Kiai mohon izin dan mohon maaf semua, syairnya Buya Hamka itu dalam panggilan jihad. Gak bisa. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian. Ini yang harus kita tanamkan. No, kalau pengen menciptakan perdamaian, ketentraman, jangan ngadi-ngadi dalam agama. Jangan buat sesuatu yang baru dalam agama. Keempat imam madhab sudah sepakat di dalam perihal akidah, mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu sesuatu yang mutlak, tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat direvisi, bahwa itu hanya ilham. Ilham itu hanya petunjuk kepada Nabi Muhammad, lalu kalimatnya keluar dari Rasulullah. Tidak seperti itu. Konsep yang telah disepakati oleh seluruh ulama di dunia bahwa Al-Quran bait per baitnya, lafaz per lafaznya, ayat per ayatnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada kita. Tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu lafaz pun yang dikurangin atau ditambahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keliru Anda kalau mau membela Panji Gumilang, sudah keliru mutlak, tidak dapat dibela sudah. Dan Panji Gumilang telah mengakui kalau itu betul. Aduh, ini pemuda kapan ini ya Allah? Melakukan aksi itu, mengajak kepada teman-teman semua. Ngajak ngapain? Sudah. Yang kemarin-kemarin demo sampai ada beberapa kekerasan dan sebagainya, cukup. Mari kita serahkan kepada proses pengadilan yang berlangsung. Saya yakin bahwa pihak kepolisian memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan perkara ini. Yang disasar siapa? Dan luar biasanya, yang menjadi saksi ahli adalah Habib Lutfi bin Yahya, terus Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Luar biasa kalau begitu. Dan tentunya di sini, ketika hal ini berlanjut dan Ustadz Adi Hidayat dipanggil, maka artinya orang ini ya. Kemarin ketika kita aksi, kita beraudiensi kepada Pak Kiai Prof. Utang Ranuwijaya, dan Pak Kiai sudah menyampaikan kepada kami bahwa fatwa ini adalah rujukan bagi pemerintah, bukan rujukan terhadap ormas lain untuk mengambil tindakan. Sehingga ormas-ormas lain jangan mengambil langkah. Ini kan yang salah. Ormas apa maksudnya? Ormas mana maksudnya? Oh nanti, itu banyaklah. Kita nggak bisa menyebutkan. Sehingga fatwa MUI ini sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Kiai Utang Ranuwijaya sebagai rujukan kepada pemerintah. Nah, di sini kami sepakat. Sudah rujukan, sampaikan kepada pemerintah, biarkan proses hukum berjalan. Jangan polisi ini... Ya, kalau tidak cepat diberikan kejelasan mengenai status Panji Gumilang akan menjadi tersangka atau bagaimana, ya tetap masyarakat akan bergerak begitu. Karena apa? Ini menjadi keresahan masyarakat. Pernyataan-pernyataan Panji Gumilang ini meresahkan umat dan tidak boleh dibiarkan. Ya akan menjadi gerakan yang lebih besar apabila Panji Gumilang nanti hanya akan dinyatakan ya begitu. Jadi tentunya MUI di sini paham kenapa telah memberikan fatwa haram untuk mondok di Ponpes Al Zaitun. Luar biasa kan? Ya luar biasa. Oke, tidak perlu panjang lebar menanggapi orang ini ya. Orang ini hanya gedabrus ini, bunyi-bunyi asal bunyi orang ini. Data-datanya juga gak jelas, meminta MUI untuk begini ya begitu. Jadi ini anak muda yang baru berpikir untuk sesuatu yang berbeda. Apa itu perbedaan? Ketika semua ulama sepakat bahwa menyatakan Panji Gumilang sesat, dia beda sendiri. Ya bukan cuma dia, ada kakek-kakek tua, ada juga kiai-kiai. Ini semuanya gedabrus ini kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut kalian? Capek ya, nanggapi orang seperti ini capek. Dia membela diri dengan cara yang tidak tepat dan salah pula.